Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Terkhusus kepada saudara-saudara kami dari Indonesia bagian timur yang sudah mengkhususkan diri untuk datang ke Universitas Padang. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Selawat bagi kita dan Allah SWT. Allah SWT. Bapak, Ibu semuanya, sangat hormati terkhusus pada Ibu Wakil Bupati Kepulauan Meranti. Kalau itu pun dari jarak itu berapa kilometer dari Tanjung ke Padang itu luar biasa. Kalau kita mungkin dari Padang ke kalau kembali barat atau ke selatan mungkin bisa nyampe di Australia. Kita nyampe di Australia, tapi kalau kita ke Tanjung itu belum sampai. Ya, jadi itu tata luasnya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, selamat hormati Pak Gubernur, Pak Jokowi, Pak Wali Kota, Bapak Ibu para wartawan yang hadir dalam acara peluncuran buku ini. Jadi judulnya Book Launching and Discussion. Di tadi pikir buku yang ada diluncur ini, apakah ini buku yang berbahasa Inggris atau buku yang berbahasa Indonesia, atau mungkin bukunya berbahasa Indonesia tapi nuansanya adalah nuansa yang lebih luas untuk kalangan tidak hanya masyarakat Indonesia saja, juga masyarakat di dunia. Para hadirin semuanya, saya sebetulnya juga berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya di Departemen Bahasa Inggris. Tapi saya tidak bisa berpuisi Bapak Inggris. Berpantun juga tidak bisa. Kalaupun berpantun, biasanya sampai sampiran saja. Isinya sudah mana-mana, kadang-kadang tidak nyambung antara sampiran dan isi. Misalnya dari Tanimbar hendak kepada tidak di Jakarta mendengar berapa. Nah itu saya nggak tahu. Ada kedepannya dari Padang dan Tanimbar karena buru-buru tidak ada yang digunakan. Ya kan? Jadi itu adalah pantun yang tidak pernah selesai. Dan saya kira generasi muda, terutama yang di belakang, generasi milenial itu kalau bikin pantun itu variasinya macam-macam. Jadi eh, tidak lagi, walaupun sebetulnya pantun kita termasuk dengan dalam puisi perintah. Karena apa? Lirik dan baiknya itu diatur sedemikian rupa. Dan sajanya itu juga diatur sedemikian rupa. Sajanya AB, AB. Kalau sudah jadi anak itu kita sebetulnya kalau kajian kita dahulunya itu dalam biarnya pantun, tapi sudah nanti terakhir ya Pak itu telah melahirkan mengalihnya. Kalau beliau sebetulnya profesor dalam bidang linguistik, tapi ahli dalam bidang sastra. Beberapa novel beliau yang lumayan banyak juga kita baca, kemudian juga karya-karya beliau yang lain. Nah, Bapak Ibu semuanya, puisi pada saat ini
itu merupakan suatu yang mungkin dalam segi perkembangannya itu sudah mulai terurus oleh perkembangan zaman. Tapi bukan berarti para pegiat, para pencipta, para pencipta puisi itu tidak mengembangkan diri. Jika dalam beberapa hal, kalau kita lihat lagu yang disampaikan oleh Leng, itu ada beberapa syairnya yang menyampaikan kata-kata ku tak bisa. Tapi tadi saya dari di internet, saya temukan sebuah puisi yang cukup sederhana. Dan saya kira ini mungkin memang ditulis oleh kalangan milenial. Jadi saya coba bacakan Bapak Ibu semuanya. Saya sebetulnya bukan bisa membacakan puisi, tapi saya coba sulit bacakan. Jujurnya kalau selain tadi katakan ku tak bisa, tapi puisi ini berjudul kau tak bisa. Ini ditulis di Karawang tahun 2021. Kau tak bisa mencapai pada kecuali harus melalui malam. Kau tak bisa menjumpai luar kecuali harus melewati dalam. Kau tak bisa menggapai sinar kecuali harus mengalami gelap. Kau tak bisa kecuali bisa. Nah, itu adalah sebuah puisi sederhana yang saya kira maknanya cukup dalam. Kita tidak bisa menuju sesuatu yang terang benderang atau fajar sebelum kita melewati berbagai macam rintangan tantangan, yaitu malam yang gelap. Bapak Ibu semuanya, di peluncuran buku ini merupakan suatu hal yang khusus bagi kita karena di dalam kita sering meluncurkan buku Bapak Ibu, buku ilmiah atau buku-buku populer. Tapi buku-buku yang berbahasa sastra itu sangat jarang kita adakan. Ya, mereka misalnya jarang. Jadi ini merupakan momen tersendiri bagi kami di Padang. Ada peluncuran buku malah 2 buku sekaligus. Dan juga disertai dengan seminar internasional. Jadi Leni Marina, salah seorang penulis buku ini, ini kumpulan puisinya ini yang saya juga sering baca sama ini di grup alumni yang kemudian dibukukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa terbitkan dan dibaca oleh berbagai macam hal. Puisi-puisi beliau ini ditulis dalam bahasa Inggris. Walaupun banyak juga yang dalam bahasa Indonesia ya. Saya nggak tahu apakah ada yang dalam bahasa ini. Ada. Jadi dalam 3 bahasa. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa. Nah, menariknya apa semuanya? Karena yang menulis puisi ini bukan penutur asli bahasa Inggris. Tentu saja, kalau penutur asli bahasa Inggris membacanya, apalagi sastrawannya, mungkin akan bisa muncul 10 huruf di keningnya. Apalah makna dari puisi. Tapi karena kita yang membaca, dan saya yakin konteks dan budayanya saya Indonesia, hanya bahasa saja yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi tetap bisa mudah dipahami. Jadi bahasa tidak akan menjadi suatu hal yang masalah utama. Supaya kita masih bisa memahaminya, itu oke saja.
Pak Yusuf, yang Pak Yusuf ya. Mohon maaf Pak Yusuf, saya belum membaca buku Pak, jadi saya nggak bisa memberikan komentar. Jadi nanti kalau saya dapat bukunya nanti saya dapat. Ya memang kalau komentar apa ini istilahnya, perhatian dia itu sudah apa komentarnya dengan Bapak Ibu para sastrawan sudah malah melintang dalam perselisihan. Tapi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sastrawan itu tidak cukup. Mereka tetap bergerak. Apalagi menyampaikan suara-suara yang tidak didengarkan. Dalam kajian sastra ini analisis seperti ini banyak dikaji di dalam teori post kolonialisme ya, saya kalau salah itu. Karena memang banyak berbicara tentang suara-suara yang tidak tersuarakan atau masyarakat yang termarginalkan. Jadi post kolonialisme. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu terus berkembang. Tentu saja perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tidak akan menemukan lagi Bapak dan Ibu puisi-puisi yang ditulis oleh kalangan muda saat ini itu persis sama dengan puisi-puisi yang ditulis oleh kalangan misalnya seperti saya yang sudah dekat dengan kepala 6. Kalau saya mungkin masih orientasinya lebih banyak pada puisi-puisi yang memang dipelajari, puisi-puisi yang dikembangkan oleh masa penjaga baru, masa-masa angkatan 40 ini. Kita sedikit kenal angkatan 66, tapi setelah itu tidak harus lebih besar. Nah, puisi-puisi generasi Z pada saat itu adalah puisi-puisi yang kondisinya sangat modern. Bahkan kita sendiri juga kalau memahaminya juga butuh bacanya sekian kali baru paham apa yang disebut dari puisinya apa sebenarnya maknanya itu sampai. Jadi setelah Bapak Ibu sebagai pengantar Pak Eko mohon maaf karena saat ini beliau sudah melakukan jalan dinas keluar jadi belum kembali, dan saya mewakili beliau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua hadirin yang sudah datang ke ruangan aula fakultas pelajaran seni dalam rangka melaksanakan book launching dan discussion. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangan, lagi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Prof. Hermanto, Pak Dekan kami yang sudah menyajikan rapat kreasi, bukan rapat tradisi. Jadi itu adalah salah satu seni yang kita disampaikan oleh saya di Minangkabau. Ada seni yang cukup banyak dan juga cerita atau dalam bahasa Minangkabau kita namanya dengan kabar. Biasanya kalau itu menceritakan suatu. Kalau diputar oleh semuanya itu bisa semalam suntuk, nanti subuh saja berakhirnya bacaannya, mulai setelah Isya nanti berakhirnya subuh saja ceritanya. Itulah yang biasa kita lakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.